Kenalan sama Mbak Sisuka, ternyata dia SPG Nokia. Daripada hati berduka, nonton Nobar membuatmu semakin ceria. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Real yang dirilis pada tahun 2017. Menceritakan tentang seorang mafia yang ingin menjadi penguasa nomor 1 di Korea Selatan. Akan tetapi ada seorang pria misterius yang mencuri identitasnya. Menariknya, film ini diadaptasi dari manhwa populer yang sempat menghebohkan dunia perkomikan karena plotnya dinilai seru dan penuh dengan kejutan. Selain itu, film ini juga dibintangi oleh aktor Kim So Hyun yang akhir-akhir ini mukanya tertampang di hampir semua medsos. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Real. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang bos mafia bengis bernama Taeyong yang berambisi menjadi satu-satunya penguasa di Korea Selatan. Dan untuk mewujudkannya, dia akan memperluas pengedaran bubuk magic serta membangun kasino mewah yang akan diberi nama siesta, tapi bukan siesta kubur. Namun akhir-akhir ini dia sering mengunjungi seorang psikiater bernama Choi untuk membahas masalah mentalnya. Karena akhir-akhir ini dia merasa ada yang aneh dengan hidupnya. Setelah melakukan pemeriksaan, Dr. Choi mengatakan kalau Taeyong kemungkinan memiliki kepribadian ganda. Jadi terkadang kepribadiannya berubah-ubah hingga membuatnya sulit menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, dia meminta Dr. Choi untuk menyembuhkannya. Sebelum terapi dimulai, sang dokter menyuruh Taeyong menceritakan masa lalunya. 시비 붙은 동네 양아치 하나를 병신 만들고 검정고시 패스하고 괜찮은 대학에 입학했습니다. 그래서 3년 살았고 이건 남들 싸움에 어이없게 총 맞은 거고 사채업자 한 놈이 허벅지를 칼로 쑤셨는데 Menurut Dr. Choi, kepribadian ganda bisa terjadi karena adanya rasa trauma di masa lalu. Jadi, dia butuh informasi lebih tentang masa lalunya. Di sini, Taeyong mengatakan bahwa dia memiliki dendam kepada seorang pria yang telah membunuh kekasihnya. Tapi sampai sekarang, dia belum bisa menemukannya. Di tengah perbincangan, ada seorang wanita cantik selera saya yang datang menghampiri mereka berdua. Rupanya, dia adalah perawat bernama Yuhwa yang sudah lama bekerja di klinik tersebut. Nantinya dia akan membantu Taeyong selama proses penyembuhan. Setelah Yuhwa pergi, Dr. Choi pun memulai terapinya. Karena masalahnya cukup berat, dia terpaksa menggunakan metode hipnotis ala Uya-Kuya agar Taeyong tertidur dan memasuki alam bawah sadarnya. Di alam bawah sadarnya, dia mengingat masa lalu saat dia sedang menemui rekan bisnisnya untuk membahas pembangunan kasino. Lalu tidak berselang lama, seorang pria misterius datang dan... Selesai menghipnotis, Dr. Choi pun membangunkannya kembali. Akan tetapi yang bangun adalah kepribadian Taeyong yang lain. Berbeda dengan sifat aslinya yang sangar, kepribadian satu ini justru terlihat penuh penyesalan dan mempunyai emosi yang tidak stabil. Apalagi ketika dia teringat dengan kematian pacarnya. Sampai sekarang dia sering menyalahkan dirinya sendiri atas kematian sang pacar. Dan akibat trauma yang mendalam ini, dia sampai stres sampai ingin COD dengan malaikat maut. Beruntung Dr. Choi mampu menghentikannya. Selain trauma karena kematian pacarnya, Taeyong juga memiliki satu ingatan yang selalu menghantuinya. Jadi begini Sobat Nobar, sekitar 1 tahun yang lalu dia pernah terlibat kecelakaan dengan seorang reporter bernama Min Ho. Yang pada saat itu Min Ho sedang menyelidiki bisnis narkoboy miliknya. Namun di tengah penyelidikan dia tertangkap basah sampai akhirnya terjadi aksi kejar-kejaran.
Gara-gara kecelakaan tersebut, Taeyong hanya mengalami luka ringan, sedangkan Minho menderita luka berat sampai seluruh tubuhnya harus dibalut perban seperti Lucinta Luna saat operasi plastik. Ketika sudah sembuh, Taeyong berniat untuk membunuh Minho agar tidak ada lagi yang mengusik bisnisnya. 그런 고통 속에서 어떻게 살아 있었습니까? 살고 싶. 6 tahun kemudian, Taeyong akhirnya sembuh dari kepribadian gandanya, dan sejak dihipnotis Dr. Choi, dia tidak pernah lagi mengalami perubahan sifat dan perilaku. Selain itu, dia juga semakin sukses sebagai mafia karena kasino barunya telah menjadi pusat judi terbesar di Korea Selatan. Meskipun begitu, dia harus tetap menjalani proses pemulihan agar kepribadian gandanya tidak kembali lagi. Oleh karenanya, dia masih sering menemui Dr. Choi. Selepas berkonsultasi dengan si dokter, dia menemui rekan bisnisnya yang bernama Won-gun. Dia merupakan mafia narkoboy terkenal sekaligus investor kasino miliknya. Tapi masalahnya, Won-gun diam-diam bekerja sama dengan investor lain untuk merebut kasino milik Taeyong. Dan pada saat ini, dia telah menjadi pemegang saham terbesar di tempat tersebut, yang secara otomatis kasino itu telah menjadi miliknya. Di sini, Taeyong hanya bisa marah-marah karena kekuasaannya mulai direnggut orang lain. 빨년이. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang pria bertopeng yang wajahnya rusak. Dan ternyata pria ini adalah Minho. Setelah kejadian 6 tahun yang lalu, dia telah menyimpan dendam kesumat kepada Taeyong. Hingga akhirnya dia beralih profesi menjadi mafia agar bisa membalas dendam. Dan secara mengejutkan, dia bisa menjadi kaya raya seperti sekarang. Dengan uang yang ada, dia memutuskan untuk mengoperasi wajahnya agar mirip dengan Taeyong, karena rencananya dia akan merebut seluruh aspek dalam kehidupan mafia tersebut. Besok paginya, Taeyong mengunjungi klinik Dr. Choi untuk menjalani proses pasca terapi. Di sana, dia bertemu dengan Minho yang ikut-ikutan menjadi pasien di sana. Padahal, dia hanya ingin meniru kehidupan si mafia. Bahkan dirinya juga mengaku punya nama yang sama dengan Taeyong. Sementara itu, Taeyong sama sekali tidak mengenalinya, karena saat dulu ingin membunuh Minho di rumah sakit, dia memang belum mengetahui nama, wajah, dan ukuran sempak pria tersebut. Di sisi lain, anak buah Taeyong terlihat sedang menagih hutang. Rupanya, gengnya sedang berusaha mengumpulkan uang agar bisa membeli kasinonya lagi. Lalu tidak berselang lama, pengacara Minho tiba-tiba datang dan mengatakan kalau kliennya tertarik untuk membantu Taeyong dengan menjadi investor baru. Besoknya, si pengacara mengunjungi rumah Minho lalu memberikan file yang berisi rekaman saat Taeyong menjalani terapi. Rupanya dia membeli video itu dari Dr. Choi. Selain rekaman, si pengacara juga telah memasang alat sadap di ponselnya Yuhua yang ternyata wanita ini sudah menjadi pacar Taeyong. Semua itu Minho lakukan agar bisa meniru kebiasaan Taeyong dan menjadi Taeyong KW Super. Bahkan dia ingin merebut Yuhua karena wanita itu memang selera semua laki-laki normal. Malam harinya, Yuhua menginap di apartemen Taeyong. Di momen ini, dia berusaha untuk menenangkan sang pacar supaya tidak overthinking terkait perebutan kasino. Di waktu yang bersamaan, Minho sedang melihat foto Yuhua sambil melakukan solo player dengan mengocok alpukat. Di titik ini, saya rasa aktornya sangat menjiwai adegan karena ekspresi wajahnya terlihat sangat meyakinkan. Kemudian pada pagi harinya, Taeyong menemui Minho di rumahnya untuk membicarakan tentang investasi di kasinonya. Dan tentu saja dia cukup terkejut saat tahu kalau calon investornya adalah pria yang ditemuinya di klinik. Akan tetapi, dia tidak mau terlalu memikirkannya. Dalam pertemuan ini, Minho mengaku sangat tertarik untuk terjun ke bisnis perjudian. Dan untuk membicarakan tentang proses pembelian kasino, dia pun mengajak Taeyong makan malam agar terasa lebih santuy.
Setelah bertemu Minho, Taeyong menghadiri acara ulang tahun putrinya Won-gun. Di sela-sela acara, Won-gun menawarkan untuk mengelola kasino bersama-sama lagi, tapi pembagian hasil yang berbeda. Selain itu, dia juga mengaku telah menemukan pria bertato yang dicarinya. Namun, dia tidak akan memberitahunya sebelum Taeyong menerima tawarannya. 딱 찾고 있다면서, 그지? 어디서? 그럼 나중에 또 보자. Sepulangnya dari pesta, Taeyong mengajak Yuhua untuk makan malam bersama Minho. Awalnya, makan malam itu berjalan normal, sampai akhirnya pacar Minho datang dengan pakaian yang sama persis dengan Yuhua, yaitu menggunakan baju berwarna merah PDIP. Ketika melihatnya, Taeyong pun tidak bisa menahan emosinya. Dia merasa kalau calon rekan bisnisnya itu sedang menirunya. Tapi Minho mengatakan bahwa kejadian ini hanyalah sebuah kebetulan. Oleh karenanya, dia meminta Taeyong untuk tenang dan tidak usah tantrum layaknya Gen Z. Setelah emosinya sudah stabil, mereka pun kembali membicarakan bisnis. Yang intinya, Minho berjanji akan menjadi investor baru supaya Taeyong bisa merebut kasinonya lagi. Namun syaratnya, Taeyong harus membantunya untuk menyingkirkan Won-gun. 내 얼굴에 붙여줬으면 좋겠어요. 당신 진짜 배상하고 기분 나쁜데 농담한 건데 그 새끼를 잡아서 더 깊이 들어갈 게 있어요. 합시다. Meskipun curiga dengan tujuan Minho, namun dia tidak punya pilihan lain. Karena bagaimanapun caranya, dia harus bisa merebut kasino yang sudah dia bangun dengan susah payah. Selesai makan malam, Minho mengajak sang pacar menginap di hotel. Dan keduanya pun langsung beranu-anu sambil melihat video Taeyong dan Yuhua. Yang pengen nonton juga silahkan nonton video ini sampai habis, kemudian komen, "Aku cinta Samidi." Tampaknya, dendam yang dimiliki pria ini telah berubah menjadi obsesi fanatik dan ingin menjadi Taeyong sepenuhnya. Keesokan malamnya, Minho pergi ke rumah Yuhua. Awalnya, wanita itu terkejoet dengan kehadirannya yang tiba-tiba, padahal nggak ada angin, nggak ada hujan. Tapi sebagai tuan rumah yang baik, dia pun tetap mengizinkannya masuk. Apalagi, Minho adalah rekan bisnis pacarnya sekaligus pasien di tempat kerjanya. Lalu secara random, pria bertopeng ini bercerita kalau dia pernah mengalami kecelakaan yang menyebabkan wajahnya hancur. Selain itu, kecelakaan tersebut juga membuat sahabat baiknya meninggal dunia. Oleh karenanya, dia masih menyimpan dendam kepada orang yang menyebabkan sahabatnya tewas. Sehabis mendengar ceritanya, Yuhua pun merasa kasihan dan berjanji akan membantunya pulih di klinik Dr. Choi. Mendengar itu, Minho merasa berhasil menumbuhkan rasa simpati di dalam diri Yuhua. Setelahnya, dia meminta wanita ini untuk membuka topengnya. Saat topengnya dibuka, Yuhua masih belum bisa melihat wajah aslinya karena masih ada silikon yang menutupinya. Di sini, dia sama sekali tidak curiga kalau Minho telah mengoperasi wajahnya agar mirip dengan Taeyong. Sepulangnya dari rumah Yuhua, dia bertemu dengan Dr. Choi di kasino. Dia lalu memberikan puluhan chip judi bernilai 100 juta won agar sang dokter mau memberikan semua rekaman Taeyong saat melakukan terapi. Sementara itu, Taeyong sedang berada di tempat tukang cuci mobil. Tapi saat hendak mencuci mobilnya, dia diserang oleh komplotan gangster barbar. Di sini, dia menduga kalau mereka adalah orang suruhan Won-gun. Besoknya, dia menemui Minho untuk mempercepat proses pembelian kasino. Di momen ini, dia akhirnya melihat pria itu tanpa topeng. Namun, karena operasinya belum selesai, dia tidak menaruh curiga apapun sebab wajahnya masih burik. Dia lalu menyerahkan kunci apartemennya yang menjadi jaminan kerjasama di antara mereka. Tidak hanya itu, dia juga berjanji akan membantu Minho menyingkirkan Won-gun. Yang terpenting, dia bisa mengambil alih kasinonya lagi.
Tanpa membuang waktu, mereka berdua langsung mendatangi markas Won-gun dan di sana mereka berpura-pura sebagai petugas polisi yang sedang melakukan inspeksi. Di sisi lain, Minho merekam aktivitas ilegal yang dilakukan di tempat tersebut yang nantinya akan dikirim langsung ke polisi sebagai barang bukti. Akan tetapi, Taeyong ketahuan oleh anak buah Won-gun, jadi mau tidak mau mereka pun terpaksa baku hantam. Sayangnya, setelah melibas semua gangster itu, mereka berdua tidak menemukan Won-gun di sana. Alhasil mereka memutuskan untuk membakar markas mafia tersebut dan tidak berselang lama, para petugas BNN dan polisi datang untuk menangkap para pengedar narkoboy. Setelah kejadian itu, Minho berjanji akan segera menyuruh pengacaranya untuk segera menyelesaikan pembelian saham kasino. Karena cepat atau lambat, Won-gun pasti akan menyerah kepada Taeyong. Beberapa hari kemudian, Minho datang ke klinik dan pura-pura sakit untuk mendekati Yuhua. Sebagai perawat, tentunya Yuhua harus merawatnya secara profesional tanpa membeda-bedakan pasien. Walaupun di sisi lain, Taeyong pasti akan marah karena melihat kedekatannya dengan Minho yang sudah sedekat Nganju dan Kediri. Selesai menjalani terapi, Minho pulang ke apartemen barunya yang merupakan tempat tinggal Taeyong sebelumnya. Di sana, dia menemukan pintu rahasia yang di dalamnya terdapat barang-barang pribadi Taeyong. Sepertinya mafia itu lupa belum memindahkannya. Minho lalu melihat sebuah rekaman lama ketika Taeyong sedang meracik narkoboy. Di sini, dia teringat lagi dengan masa lalunya saat dirinya menyelidiki bisnis haram Taeyong yang menyebabkannya kecelakaan. Tidak berselang lama, dia pergi ke tempat pembuatan tato yang membuat tato yang sama persis dengan milik Taeyong. Di hari yang sama, dia juga menjalani tahap akhir dari operasi wajahnya. Dan singkat cerita, dia pun akhirnya membuka semua silikon yang menutupi wajahnya. Setelahnya, dia memutuskan untuk kembali menjadi reporter dengan wajah barunya yang sangat mirip dengan Taeyong. Dia kemudian mendatangi sebuah konferensi pers polisi yang sedang mengincar Won-gun. Di acara ini, Minho dengan berani mengatakan bahwa dia akan menangkap mafia tersebut beserta gembong narkoboy lainnya. Di lain pihak, Taeyong mendapatkan informasi penting dari salah satu rekan bisnisnya yang intinya Minho telah bekerja sama dengan mafia Rusia untuk menghancurkan bisnis Won-gun. Mendengar hal itu, Taeyong pun curiga kalau Minho sedang merencanakan sesuatu di belakangnya. Kemudian dia kembali menemui Dr. Choi untuk menceritakan tentang Minho yang selalu meniru penampilannya. Menurut Dr. Choi, orang yang seperti itu memiliki sebuah penyakit mental bernama sindrom cermin. Dan berdasarkan penelitian, penyakit ini sulit disembuhkan. 이라고 지오반일이 병이 제가 해결할 수 있는 방법이 없는 것 같은데요. Malam harinya, Taeyong mengajak Yuhua dan Dr. Choi mukbang kawa-kawa di kasino. Namun dia tidak menyangka kalau Minho juga berada di sana. Dan tentu saja dia terkejut bukan main karena pria itu sudah membuka topeng dan memiliki wajah yang sama dengannya. Spontan, Taeyong pun emosi jiwa. Tapi di waktu yang sama, Dr. Choi memintanya untuk tetap tenang. Ketika emosinya sudah stabil, dia menerima telepon dari Won-gun yang tiba-tiba meminta bantuannya. Dia lantas mengatakan kalau dirinya tidak pernah mengirim gangster untuk memukuli Taeyong. Selain itu, dia juga mengungkap bahwa gangster tersebut adalah antek mafia Rusia yang bekerja sama dengan Minho. Intinya, Won-gun ingin mengajaknya bekerja sama lagi.
dan sebagai gantinya dia akan memberitahu identitas pemilik tato yang selama ini dicari oleh Taeyong. Mendengar penjelasan itu, Taeyong pun bersedia membantunya. Di sisi lain, Minho sedang bertemu dengan seorang reporter senior yang sangat dia hormati. Tanpa basa-basi, dia langsung mengajak seniornya untuk mengungkap kejahatan para mafia sekaligus memberi pelajaran kepada Taeyong. Minho kemudian pergi ke kasino untuk memulai rencana balas dendamnya. Dari kejauhan dia melihat Taeyong sedang berjalan ke arah toilet dengan wajah yang gelisah. Dia pun mengikutinya lalu memberikan permen karet agar mafia itu merasa rileks, santai, dan nyaman. Tanpa diduga, Taeyong menerimanya begitu saja karena berpikir bahwa Minho tidak punya niat jahat. Padahal permen tersebut telah dicampur dengan narkoboy. Setelah dia tumbang dan tidak berdaya, Minho berniat untuk mencuri identitas Taeyong supaya bisa mengelabui banyak orang. Kemudian dia masuk ke mobilnya Taeyong sementara Taeyong dimasukkan ke dalam mobilnya. Akhirnya rencananya pun berjalan dengan lancar. Bahkan Yuhua percaya kalau pria yang bersamanya merupakan pacar aslinya. Tapi ketika dalam perjalanan ada beberapa mobil dari arah samping yang menghentikan mereka. Rupanya mereka adalah Won-gun dan anak buahnya. Di sini dia sebenarnya ingin membunuh Minho, namun dia salah menembak orang. Won-gun menyangka kalau Minho adalah Taeyong yang asli. Setelah menembak, dia mendesak Minho untuk segera menemukan mafia Rusia yang telah menghancurkan bisnisnya. Sebagai jaminan, dia akan membawa Yuhua sebagai sandera. Sejak kejadian ini, orang-orang menganggap Minho sebagai Taeyong. 3 bulan berselang, Minho mulai menjalani identitas barunya. Tapi di sisi lain, dia tetap memikirkan cara untuk menyelamatkan Yuhua. Karena wanita itu seharusnya tidak perlu dilibatkan. Masalahnya, dia tidak mungkin memberitahu Won-gun tentang mafia Rusia yang sedang dicarinya. Sebab mafia bule itu adalah rekan bisnisnya. Tidak berselang lama, anak buahnya memberitahu bahwa ada pria yang ingin menemuinya. Dan ternyata pria yang dimaksud adalah Taeyong. Rupanya dia masih hidup karena ditolong oleh seniornya Minho. Mengetahui hal ini, Minho pun mengancam Taeyong agar dia tidak kembali ke kasino lagi. 날 죽이라고 시켜놓고 찾아오면 그땐 진짜 죽여버린다. Merasa diinjak-injak, Taeyong pun menggunakan identitas Minho untuk melawan balik. Tanpa berlama-lama, dia pun pergi ke rumah si reporter senior dan tentu saja pria tua itu menganggapnya sebagai Minho. Di tempat ini, Taeyong mengumpulkan segala bentuk informasi supaya bisa kembali ke kehidupan aslinya dan mempertahankan harta, tahta, dan Yuhua. Di tempat yang berbeda, Minho membawa anak buah mafia Rusia kepada Won-gun sebagai jaminan untuk melepaskan Yuhua. Dan setelah mengetahui nama si bos mafia, Won-gun pun langsung menghabisinya. 여잔 어딨어? 완전히 딴 사람이다. Di samping itu, dia mulai curiga dengan sikap Minho yang mencurigakan. Menurutnya, gerak-gerik yang ditunjukkan agak berbeda dari Taeyong. Minho lalu menemui pengacaranya yang baru saja membelikannya pistol di Mamat Cat Shop cabang Korea. Selain pistol, dia juga meminta sang pengacara menyewa pengawal pribadi untuknya. Semua itu dia lakukan karena akhir-akhir ini sering merasa terancam, terutama oleh Won-gun yang pergerakannya sangat sulit ditebak. Di sisi lain, Taeyong sedang mengingat masa lalu kelamnya saat sang kekasih tewas dan tidak disangka-sangka ternyata orang yang membunuhnya adalah dia sendiri. Jadi begini ceritanya Sobat Nobar, waktu itu dia menyaksikan pacarnya berselingkuh dengan pria yang memiliki tato di lehernya. Akan tetapi si pria berhasil melarikan diri. Karena marah, dia pun lepas kendali dan membunuh kekasihnya. Sejak saat itu dia memutuskan untuk membuat tato yang sama persis di lehernya supaya bisa terus mengingat pria tersebut. Setelahnya, Taeyong menghubungi Won-gun dan mengajaknya bertemu. Di pertemuan ini dia mengatakan bahwa Minho telah mencuri identitasnya.
Dan untuk membuktikan perkataannya, dia pun membawa ceker ayam tanpa kuah seblak kesukaan Won Gun. Melihat makanan itu, mafia narkoboy itu langsung percaya sebab hanya Taeyong yang tahu makanan favoritnya. Selain membawa makanan, Taeyong juga memberitahu bahwa Minho adalah orang yang bekerja sama dengan mafia Rusia. Spontan, Won Gun pun marah besar dan merasa telah dipermainkan. Sebagai rasa terima kasih, dia mengatakan kalau Yuhwa sudah berada di tempat yang aman dan dijaga oleh dokter keluarganya. Jadi Taeyong tidak perlu khawatir lagi. Lalu tanpa membuang waktu lagi, dia segera mengumpulkan anak buahnya untuk membunuh Minho dan mafia Rusia. Anehnya, mereka tidak bisa menemukan keberadaan Minho. Di tempat tersebut, Won Gun CS hanya melihat rekan bisnis Taeyong yang sedang teler. Sementara itu, Minho ternyata sedang berada di klinik Dr. Choi. Tapi dia terheran-heran karena melihat Yuhwa sedang berada di sana. Padahal sebelumnya dia disandra oleh Won Gun. Dan yang lebih anehnya lagi, wanita itu tampak sedang sakit dan tidak bisa diajak bicara. Dia pun meminta penjelasan kepada Dr. Choi dan ternyata selama ini sang dokter telah mempermainkan semua orang. Di satu sisi dia menyamar sebagai mafia Rusia untuk membantu balas dendam Minho, tapi di sisi lain dia juga menyamar jadi dokter pribadi keluarganya Won Gun. Tidak hanya itu, Dr. Choi juga mengatakan bahwa Minho sebenarnya tidak nyata, melainkan hanya kepribadian lain dari Taeyong, yang artinya dia tidak pernah sembuh dari penyakit bipolarnya. Dan ketika proses terapi, Dr. Choi justru sengaja memanipulasi pikirannya agar dia tidak bisa membedakan mana realita dan mana yang halusinasi. Jadi intinya tidak pernah ada orang yang meniru wajahnya. Karena sejak mengalami bipolar, kepribadian gandanya telah merusak sifat asli dan ingatan Taeyong. Setelah menceritakan hal tersebut, Dr. Choi memilih pergi dan meninggalkan Taeyong yang masih bingung. Lah, saya juga bingung, penonton juga ikutan bingung, ini penulisnya juga kelihatan bingung pas nulis loh. Tapi kita nggak akan bingung kalau sudah di akhirat, kalau kata Aldi Taher. Akan tetapi, dia tidak ingin larut dalam kesedihan dan harus segera menyelamatkan Yuhwa. Di sini dia menyadari kalau Dr. Choi telah menyuntiknya dengan narkoboy berdosis tinggi. Agar tidak overdosis, dia pun memasukkan tubuhnya ke bathtub. Naasnya, wanita itu sudah tidak bisa diselamatkan. Dengan pikirannya yang kacau, dia kembali ke kasino, tapi rupanya Dr. Choi juga sedang berada di sana. Dokter gila itu lalu mengambil koper berisi chip judi. Di adegan ini akhirnya terungkap kalau Dr. Choi sengaja memanipulasi pikiran Taeyong agar bisa menguasai hartanya. Di waktu yang bersamaan, Won Gun dan anak buahnya kembali menyerbu kasino. Dia berniat untuk menghabisi Minho yang sebenarnya tidak pernah ada. Seketika kasino pun menjadi kacau balau. Dalam kerusuhan tadi, Taeyong berhasil mencuri celah untuk membunuh Dr. Choi. Dan setelah kejadian tersebut, dia kembali berhalusinasi. Di alam bawah sadarnya, dua kepribadiannya tampak saling membunuh.
Di sini, Taeyong berusaha mengambil alih tubuhnya, tapi sosok Minho terus menghalangi usahanya. Dan pada akhirnya mereka saling adu mekanik sampai ada salah satu yang kalah. Di akhir cerita, sosok Minho sadar kalau dia hanyalah kepribadian kedua dan memilih pergi dari tubuh tersebut. Dan setelah dia pergi, Taeyong pun sembuh dari penyakitnya. Dan film pun tamat dengan sangat Film ini mengajarkan kita agar tidak mudah menyerah. Dan jika konsisten berusaha, maka apa yang ingin kita raih pasti akan tercapai. Sedangkan pelajaran yang tidak boleh kita ambil adalah kalau gila nggak usah ngajak-ngajak orang lain deh. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili pecinta bulu ketek Ipan Gunawan. Itu katanya Mas Yanto Fotokopi ya. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung sama ceritanya. Filmnya seru sih konsep ceritanya. Tapi mohon maaf ya Sobat Nobar kalau saya berceritanya agak-agak membingungkan. Mohon maaf sekali, semoga tetap terhibur ya. Editor tolong ya editingnya yang bagus. Dasar bungul nang nulis naskah nih. Pilih aja nah hendak kusambat bungul kah tambuk kah penulisnya nih. Hungang benar. Rasanya pas nonton saurang filmnya bagus benar. Seru. Nah habis ditulis oleh penulis naskahnya nih, baulah minik kepala. Kada jelas lalu anak mengisahkan apa. Kayak kada bisa berkisah orangnya. Maaf aja nah jadi bemamai seorang nah amang.